Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai apa yang sudah Anda pelajari juga di SMA atau SMK, yaitu mengenai limit. Nah, kita mulai dengan misalkan kita memiliki sebuah fungsi f(x), yaitu 2x ditambah 3 dikalikan dengan x dikurangi 1 dibagi dengan x dikurangi 1. Seperti apa yang sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa f(x) ini akan memiliki nilai ketika penyebutnya tidak sama dengan 0, sehingga domain dari f(x) harus dibatasi. Artinya f(x) ini akan terdefinisi jika x-nya tidak sama dengan 1 atau x dikurangi 1 ini tidak sama dengan 0. Nah, sehingga f(x) ini nilainya akan sama dengan nilai dari 2x ditambah 3. Kenapa? Karena x dikurangi 1 di pembilang dan x dikurangi 1 di penyebut bisa kita coret. Sehingga f(x) sama dengan 2x plus 3 akan memiliki nilai atau akan terdefinisi jika x-nya tidak sama dengan 1. Yang ingin saya tekankan di sini adalah nilai f(x) ini akan tetap memiliki nilai ketika x-nya mendekati 1, baik dari ruas kanan maupun dari ruas kiri. Misalnya kita punya sebuah garis bilangan, di sini adalah titik satunya, x sama dengan satunya. Kemudian di sebelah kanannya ada titik 2, di sebelah kirinya ada titik 0. Nah, ketika x-nya mendekati 1 dari kiri atau dimulai dari titik 0 mendekati 1, ini f(x) akan tetap memiliki nilai, asalkan x-nya hanya mendekati 1, bukan sama dengan 1. Kemudian nilai f(x) itu juga akan memiliki nilai ketika x-nya mendekati 1 dari ruas kanan atau dari titik 2. Artinya, f(x) akan tetap memiliki sebuah nilai ketika x-nya mendekati bilangan tertentu, tetapi bukan bilangan itu sendiri. Nah, misalkan kita akan mencari apakah betul nilai f(x) ini memiliki nilai ketika x-nya mendekati 1 tetapi bukan sama dengan 1, sehingga kita akan lakukan percobaan satu persatu dari ruas kanan maupun dari ruas kiri. Saya tuliskan kembali, di sini ada garis bilangan, kemudian di sebelah ruas kanannya ada titik 2, di ruas kirinya ada titik 0. Yang akan kita cari adalah titik-titik mendekati 1 dari titik 0, kemudian titik-titik dari 2 mendekati 1. Nah, yang pertama, x-nya kita memiliki x sama dengan 0. x0 ini substitusikan ke dalam fungsi f(x) yang kita cari, artinya dapat diperoleh bahwa 2 dikalikan 0 ditambah 3 adalah 3. Kemudian coba lagi untuk titik 0,25. Substitusikan lagi ke dalam f(x), nilainya menjadi 3,5. Kemudian 0,5 substitusikan lagi ke dalam 2x ditambah dengan 3. Nilainya sama dengan 4. Semakin ke kanan atau semakin mendekati 1, misalnya 0,999 sekian, substitusikan lagi ke dalam fungsi f(x)-nya, diperoleh 4,998. Nah, kita lihat pola nilai yang diperoleh. Semakin mendekati 1, nilainya semakin mendekati angka 5. Kemudian kita coba lagi nilai-nilai atau titik-titik nilai yang dari ruas kanan atau dari titik 2. Kita coba 2 ini substitusikan. 2 dikali 2 ditambah 3 adalah 7. Kemudian 1,75 juga substitusikan. Nilainya 0,5. Semakin ke kiri mendekati angka 1, misalnya 1,00001 disubstitusikan, nilainya semakin mendekati 5. Perhatikan di sini dari 7, 6,5, 6, 5,5, 5,2, 5,02, 5,002, 5,0002 dan seterusnya, ini akan mendekati 5. Sehingga limit dari ruas kiri 0 ke 1 dan limit dari ruas kanan 2 ke 1 itu ini sama-sama mendekati angka 5. Artinya kita bisa tuliskan bahwa
limit X mendekati 1 dari fx, yaitu fx-nya 2x ditambah 3 dikalikan X dikurangi 1 per X dikurangi 1 adalah mendekati angka 5. Ini adalah hasil dari percobaan titik-titik yang mendekati angka 1 dari ruas kiri dan titik-titik yang mendekati angka 1 dari ruas kanan. Atau nilai ini juga bisa kita peroleh menggunakan kaidah perhitungan. Limit X mendekati 1 dari 2X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 1 dibagi dengan X dikurangi 1 nilainya akan sama dengan, ini bisa kita coret, limit X mendekati 1 dari 2X ditambah 3. 1 ini kita substitusikan, kemudian hasilnya 5. Artinya, ketika X mendekati 1, tetapi bukan 1, 2X ditambah 3 dikalikan X dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1, nilainya akan mendekati angka 5. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Definisi limit secara intuisi menurut Purcell adalah dituliskan dalam bentuk limit X mendekati C dari fx akan mendekati L atau sama dengan L. Artinya ketika X-nya dekat tetapi berlainan dari C, maka fx dekat dengan L, seperti yang barusan tadi saya sebutkan. Ketika X-nya mendekati 1, fx 2x ditambah 3 dikalikan X dikurangi 1 dibagi dengan X minus 1 mendekati 5, tetapi bukan sama dengan 5. Nah, kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Limit X mendekati 3 dari 4X dikurangi 5. Langsung substitusikan. Nilainya sama dengan 7. Artinya, ketika X-nya mendekati 3, 4X dikurangi 5 nilainya mendekati 7. Contoh yang kedua. Limit X mendekati 3 dari X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 dibagi X dikurangi 3. Untuk memudahkannya, pembilangnya kita faktorkan menjadi X plus 2 dikalikan X dikurangi 3. Selanjutnya bisa kita coret seperti biasa. Hasil limit X mendekati 3 dari X ditambah 2-nya ini substitusikan. Hasilnya adalah 5. Artinya ketika X-nya mendekati 3, X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 per X dikurangi 3 nilainya mendekati 5. Contoh selanjutnya. Limit X mendekati 1 dari X dikurangi 1 per akar pangkat 2X dikurangi 1. Nah, seperti biasa kita buat pemaktoran. Nah, kuncinya ingat lagi dengan pemaktoran X kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Ini kita faktorkan menjadi X ditambah A, kemudian X dikurangi A. Tadi yang kita miliki adalah pembilangnya ini. Penyebutnya adalah ini. Sehingga X dikurangi 1 ini akan sama dengan akar pangkat 2 dari X dikuadratkan dikurangi dengan 1 kuadrat. Sehingga pemaktorannya adalah akar pangkat 2X dikurangi 1 dikalikan akar pangkat 2X ditambah dengan 1. Prinsipnya gunakan pemaktoran ini. Dari sini. Jadi yang kita milikinya adalah pembilangnya X dikurangi 1. X ini adalah akar pangkat X dipangkatkan 2. 1 ini adalah 1 kuadrat, sehingga pemaktorannya ini. Selanjutnya bisa kita coret ini dan ini. Artinya limit X mendekati 1 dari akar pangkat X ditambah dengan 1. Selanjutnya disubstitusikan, hasilnya adalah 2. Sehingga ketika X-nya mendekati 1,
X dikurangi 1 per akar pangkat 2X dikurangi 1 nilainya mendekati 2. Selanjutnya, tadi seperti yang sudah saya bahas di contoh awal, ada limit atau titik-titik yang mendekati angka 1 dari ruas kiri, dari titik 0, dan titik-titik yang mendekati angka 1 dari ruas kanan, dari angka titik 2. Nah, titik-titik dari ruas kanan dan ruas kiri itu nanti kita sebut sebagai limit kiri dan limit kanan. Ketika titiknya yang kita uji cobakan itu mendekati 1 dari ruas kanan, nanti disebut sebagai limit kanan, di mana limit X mendekati C plus. Atau tadi di contoh awal kita tuliskan 1 plus, artinya dari titik 2 ke menuju atau mendekati titik 1. Kemudian limit kirinya itu adalah 1 min, artinya titik-titik mendekati 1 dari ruas kiri. Nah, ketika kita memiliki limit kanan dan limit kiri yang nilainya sama, maka kita akan memiliki nilai limit untuk X mendekati C-nya. Jadi, limit X mendekati C dari fx nilainya sama dengan L jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya menghasilkan nilai yang sama atau sama-sama nilainya adalah L. Contoh pertama, limit X mendekati 2 dari nilai mutlak X dikurangi 2 dibagi dengan X dikurangi 2. Nah, perhatikan lagi dengan nilai mutlak di sini. Ketika kita bicara tentang nilai mutlak, ini X mendekati 2. Artinya kita bicara dua ruas kanan dan ruas kiri. Ketika X-nya lebih besar sama dengan 2, maka nilai mutlaknya adalah positif X dikurangi 2. Kemudian ketika kita bicara X-nya kurang dari 2, maka nilai mutlaknya adalah minus dari X dikurangi 2. Sehingga untuk wilayah ini kita bicaranya adalah ruas kanan atau limit kanan. Kemudian yang ini adalah limit kiri atau 2 minus. Sehingga pertama kita cari dulu limit kirinya, yaitu limit X mendekati 2 dari kiri, dari nilai mutlak X dikurangi 2 dibagi dengan X minus 2. Tadi untuk X-nya dari kiri atau X kurang dari 2 nilainya adalah minus dari X dikurangi 2 dibagi dengan X dikurangi 2. Ini kita bisa coret, artinya nilai limitnya adalah minus 1. Kemudian kita cari limit X mendekati 2 plus dari nilai mutlak X dikurangi 2 dibagi dengan X dikurangi 2. Kemudian ingat lagi yang tadi sudah didefinisikan untuk 2 plus, nilai X-nya adalah lebih besar sama dengan 2, sehingga nilai mutlaknya adalah nilai positifnya, nilainya akan sama dengan 1. Kemudian kita perhatikan limit kiri dan limit kanan ini tidak sama, sehingga artinya limit X mendekati 2 dari nilai mutlak X dikurangi 2 per X dikurangi 2 itu tidak ada. Paham ya? Jadi ketika limit kanan dan limit kirinya menghasilkan nilai yang berbeda, artinya kita tidak akan memperoleh nilai limit untuk X mendekati 2-nya. Nah, selanjutnya, ketika limit X mendekati C dari fx nilainya sama dengan L, berarti bahwa untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan, betapapun kecilnya, terdapat delta yang lebih dari 0 yang berpadanan, sehingga nilai mutlak fx dikurangi L, yang ini, nilai mutlak fx dikurangi L itu nilainya akan lebih kecil dari delta. Asalkan nilai X dikurangi C-nya, yang ini, itu berada dalam interval 0 sampai dengan delta, yaitu nilai mutlak X dikurangi C akan berada dalam interval 0 sampai dengan delta jika, saya koreksi, jika nilai mutlak X dikurangi C berada dalam interval 0 sampai dengan delta, maka nilai mutlak fx dikurangi L nilainya akan lebih kecil dari E. Atau contohnya seperti ini.
limit X mendekati 2 dari 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2 dibagi dengan X dikurangi 2 nilainya 5. Tadi kita gunakan teorema ini atau definisi jika nilai mutlak X dikurangi C-nya berada dalam interval 0 sampai dengan delta, maka nilai mutlak Fx dikurangi L itu akan lebih kecil dari epsilon. Nah, kita hitung dulu. Ini adalah Fx-nya. Kemudian dikurangi dengan L. Nilainya lebih kecil dari E. Sehingga untuk memudahkan perhitungan, 2X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 2 kita faktorkan menjadi 2X plus 1 dikalikan X dikurangi 2 per X dikurangi 2, sehingga ini kita bisa coret, artinya diperoleh 2X plus 1 dikurangi 5 nilainya adalah 2X dikurangi 4, sehingga nilai mutlak 2X dikurangi 4 ini adalah epsilon. Kita faktorkan lagi, ini dibagi 2, yang ini dibagi 2, artinya kita peroleh 2 dari 2 dikalikan X dikurangi 2 itu nilainya kurang dari epsilon. Kita pisahkan nilai mutlak 2 dari X dikurangi 2 kurang dari epsilon, sehingga diperoleh bahwa nilai mutlak X dikurangi 2 itu kurang dari epsilon per 2. Nah, ini sudah mendekati ini. X, ini X, ini 2. Ini X dikurangi C. Ingat, 2 adalah C-nya. Tadi diperolehnya bahwa nilai mutlak X dikurangi 2 itu lebih kecil dari epsilon per 2. Sehingga kita peroleh deltanya ini. Deltanya adalah epsilon per 2, yang mengimplikasikan bahwa nilai mutlak 2X ditambah 1 dikalikan X dikurangi 2 per X dikurangi 2 dikurangi 5 nilainya sama dengan yang tadi sudah kita jabarkan, itu kurang dari 2 delta, yaitu sama dengan ini kita tuliskan di sini. Nah, selanjutnya limit untuk sisi kanannya atau limit kanan. Yang tadi kita sudah bahas, C-nya adalah C plus, limit X mendekati C plus dari Fx nilainya sama dengan L. Artinya untuk setiap L lebih dari 0, delta lebih dari 0 berpadanan, sehingga nilai jika X dikurangi C-nya berada dalam interval 0 sampai dengan delta, maka Fx dikurangi L-nya lebih kecil dari E. Kemudian arti lainnya adalah yang sudah selalu saya sebutkan di awal tadi, ketika X-nya mendekati nilai C dari sebelah kanan tetapi bukan C, maka Fx nilainya dekat dengan L. Ini sudah saya bahas di contoh yang awal sekali tadi. Ketika kita menghitung titik-titik dari 2 menuju titik 1, itu disebut sebagai limit sisi kanan, nilainya semakin mendekati angka 5. Nah, ini adalah teorema limit. Limit dari sebuah konstanta nilainya akan sama dengan konstanta itu sendiri. Limit X mendekati C dari X nilainya adalah nilai C itu sendiri. Kemudian limit dari sebuah konstanta dikalikan sebuah fungsi itu adalah konstanta itu dikalikan limit dari fungsi itu sendiri. Limit dari penjumlahan dua fungsi adalah limit dari fungsi pertama ditambah dengan limit dari fungsi kedua. Selisih juga sama, limit fungsi pertama dikurangi dengan limit fungsi kedua. Perkalian juga sama, limit dari fungsi pertama dikalikan dengan limit dari fungsi kedua. Kemudian pembagian juga sama, limit dari fungsi pertama dibagi limit dari fungsi kedua. Kemudian limit fx di fx pangkat n itu akan sama dengan limit dari fungsi itu dipangkatkan dengan n. Kemudian limit dari akar pangkat n fx itu akan sama dengan limit dari
fx akar pangkat n, asalkan fx-nya, ingat, yang berada di bawah akar itu tidak boleh negatif, harus lebih dari 0 jika n-nya adalah genap. Nah, contohnya limit x mendekati 3 dari 2x pangkat 4. Artinya kita bisa pisahkan. Ini adalah konstanta, keluarkan, kemudian berubah menjadi fungsinya x pangkat 4, kemudian gunakan sifat tadi untuk perpangkatan, artinya sama dengan limit dari fungsi x dipangkatkan 4. Selanjutnya ini tinggal substitusi, hasilnya adalah 162, sehingga ketika x-nya mendekati 3, 2x pangkat 4 ini nilainya mendekati 162. Kemudian contoh lainnya, limit dua fungsi, ini adalah fungsi pertamanya, yang ini adalah fungsi keduanya. Limit selisihnya tadi akan merupakan limit dari fungsi pertama dikurangi dengan limit dari fungsi kedua, sehingga akan ada dua bentuk. Ini limit x mendekati 4 dari 3x kuadrat dikurangi dengan limit dari x mendekati 4 dari 2x. Kemudian masing-masing memiliki sebuah konstanta, kita keluarkan. Yang ini juga sama, dikeluarkan. Sisanya adalah limit x kuadrat, dan yang ini tetap limit x. Limit x kuadrat ini kita gunakan lagi sifat atau teorema pangkatnya. Artinya limit x dipangkatkan 2. Yang ini tetap tinggal disubstitusikan. Ini gunakan tadi limit x dari konstanta, nilainya dari c itu sendiri. Kemudian ini substitusikan, hasilnya diperoleh 40. Artinya ketika x-nya mendekati 4, 3x kuadrat dikurangi 2x nilainya mendekati 40. Nah, selanjutnya limit pembagian dua fungsi. Jadi kita memiliki fungsi pertamanya adalah ini, akar pangkat 2 dari x kuadrat ditambah 9, kemudian fungsi keduanya adalah x. Sehingga nanti akan berubah menjadi dua limit. Ini. Kemudian ada sifat akar pangkat. Ini berubah. Gunakan teorema-teorema tadi. Sehingga diperoleh limit x. Kemudian dia ada kuadratnya. Ini limit 9 mendekati. Nah, yang ini disubstitusikan, hasilnya adalah 4. Kemudian sisanya yang ini substitusikan, dikuadratkan 2, hasilnya adalah 4 kuadrat. Hasil akhirnya adalah 5/4. Sehingga ketika x-nya mendekati 4, maka akar pangkat 2x kuadrat ditambah 9 dibagi x nilainya sama dengan, saya koreksi, nilainya mendekati 5/4. Kemudian perkalian dua fungsi. Tadi disebutkan limit dari dua fungsi nilainya akan sama dengan limit fungsi pertama dikalikan dengan limit fungsi kedua, sehingga dipisahkan lagi seperti pembagian. Ini adalah fungsi pertamanya, kemudian yang ini adalah fungsi yang keduanya. Selanjutnya fungsi pertama ada pangkatnya, sehingga limit dari fungsi pertama dikuadratkan. Nah, ini tinggal disubstitusikan. Kemudian 3 juga substitusikan. Hasilnya adalah 32, sehingga ketika x-nya mendekati 3, f kuadrat x dikalikan dengan akar pangkat 3gx nilainya mendekati 32. Kemudian teknik substitusi ini sebenarnya sudah selalu kita gunakan di contoh-contoh sebelumnya. Jadi jika f suatu fungsi polinom atau rasional, maka limit x mendekati c dari fx nilainya akan sama dengan fk, atau asalkan fc-nya terdefinisi. Dalam kasus fungsi rasional, ingat lagi nilai c atau nilai penyebut di c tidak sama dengan 0.
Contohnya, limit X mendekati 2 dari 7X kuadrat dikurangi 10X pangkat 4 dikurangi 13X ditambah 6 dibagi 3X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 8. Ketika fungsi ini sama sekali tidak bisa kita faktorkan, teknik substitusi bisa langsung digunakan. Jadi, tinggal substitusikan saja 2 terhadap semua nilai X yang ada di dalam fungsi ini. Kemudian substitusikan 2 di sini. Substitusikan. Nilainya akan sama dengan 11/2. Artinya ketika X-nya mendekati 2, tetapi bukan sama dengan 2, 7X pangkat 5 dikurangi 10X pangkat 4 dikurangi 13X ditambah 6 dibagi dengan 3X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 8 nilainya mendekati 11/2. Kemudian untuk teori apit, ini sama konsepnya seperti di dalam pengantar yang sudah saya jelaskan di awal perkuliahan. Ketika kita bicara X lebih kecil dari Y lebih kecil dari Z. Nah, kalau di sini kita bicaranya tentang limitnya. Jadi, ketika kita memiliki 3 fungsi, di mana fungsi f(x)-nya lebih kecil sama dengan gx, gx-nya lebih kecil sama dengan hx, dan untuk semua x mendekati C, kecuali di C, maka limit x mendekati C f(x) sama dengan L, dan jika limit x mendekati C dari hx-nya sama dengan L, maka limit C mendekati gx itu nilainya sama dengan L. Sampai di sini pertemuan hari ini, semoga dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.